Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara menyebabkan amalan ibadah seseorang itu bertambah ataupun derajatnya itu naik di akhirat kelak adalah karena niat yang sholih. Barang siapa yang berniat baik, maka ia akan mendapatkan pahala meskipun belum mampu merealisasikan perbuatannya. Apabila diikuti oleh suatu amalan, maka akan mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu pahala dari niat itu sendiri dan juga pahala dari amalan. Keinginan hati untuk melakukan perbuatan merupakan makna dari niat. Niat merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Sebelumnya, marilah kita ketahui dulu apa itu definisi dari niat. Nah, secara bahasa, niat berarti keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Di sini bermaksud sebagai kesengajaan. Mengacu pada hadis yang sahih, niat merupakan sebuah motivasi, maksud ataupun tujuan di balik suatu perbuatan. Rasulullah juga mengatakan bahwa niat adalah penentu pahala dari suatu perbuatan ataupun amalan seseorang. Jadi kalau kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya dan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua adalah fungsi dari niat. Kenapa kita kok diharuskan berniat kalau mau melakukan suatu perbuatan? Nah, jadi fungsi dari niat itu sendiri ada 3. Yang pertama, niat itu adalah sebagai pembeda amalan. Nah, pembeda amalan itu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, dan juga membedakan antara ibadah yang satu dan juga kebiasaan lainnya. Yang pertama adalah yang membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sudah kita ketahui bahwa sholat yang 2 rakaat itu ada banyak jenisnya. Misalnya kalau sholat wajib itu ada sholat subuh. Lalu kalau sholat sunnahnya salah satunya ada sholat qobliyah subuh. Nah, apakah yang membedakan antara sholat subuh dan juga sholat qobliyah subuh? Padahal dari segi rakaat, tata cara itu pun sama. Nah, yang membedakan itu adalah niatnya. Jadi niat di sini adalah berfungsi untuk membedakan suatu ibadah satu dengan ibadah lainnya, yaitu antara ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Lalu yang kedua adalah membedakan antara ibadah dan juga kebiasaan. Sudah kita ketahui bahwa mandi sehari-hari itu merupakan suatu kebiasaan. Lalu apakah yang membedakan kalau kita mandi sehari-hari dan juga mandi junub? Padahal dari segi tata cara itu sama-sama pakai sabun, sama-sama keramas, sama-sama mengguyurkan air. Nah, yang membedakan itu adalah niatnya. Jadi niat di sini bermaksud bahwa membedakan antara ibadah dan juga kebiasaan. Jadi suatu kebiasaan itu bisa menjadi ibadah kalau dengan niat yang sesuai. Lalu fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi tujuan manusia itu untuk beribadah itu apa sih? Apakah karena memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala semata atau hanya untuk simpati manusia saja? Nah, jadi di sini ini tujuan manusia beribadah itu adalah berkaitan dengan keikhlasan. Jadi keikhlasan sama ria ya atau sombong ya. Jadi apa sih yang membedakan antara kita itu ibadah itu benar-benar ikhlas ataupun hanya ria saja? Apakah kalau orang-orang yang ibadahnya itu diketahui oleh banyak orang itu disebut ria? Jadi menurut ulama, yang membedakan antara keikhlasan dan juga ria adalah bagaimana cara kita itu beribadah jika dilihat oleh orang lain ataupun beribadah sendiri. Kalau ikhlas, kalau kita beribadah sendiri maupun dilihat oleh orang lain itu sama. Jadi mungkin dari proporsinya, dari kekusukannya itu sama. Tapi kalau ria, kalau saat sendirian kita itu asal-asalan gitu. Tapi kalau saat sama orang lain itu pokoknya itu kayak kusyuk banget, bagus banget. Misalnya kalau tilawah gitu, kalau di media sosial dilihat orang lain itu bagus banget, tapi kalau saat sendirian itu asal-asalan aja gitu. Lalu fungsi niat yang ketiga adalah niat itu sebagai rukun ataupun syarat sah dalam suatu ibadah. Jadi segala sesuatu perbuatan ataupun amalan itu harus dilandasi oleh niat. Jadi niat di sini sebagai syarat ataupun juga sebagai ibadah itu sendiri. Nah, yang ketiga di sini saya akan membahas mengenai kedahsyatan ataupun keajaiban dari niat itu sendiri. Jadi di sini saya akan ceritakan 2 kisah mengenai keajaiban dari niat.
Kisah yang pertama diriwayatkan dari salah satu hadis, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, pada suatu waktu Rasulullah SAW itu bersama para sahabat itu akan melakukan jihad. Nah, saat di tengah padang pasir mereka itu beristirahat. Lalu Rasulullah SAW itu bersabda, menyatakan bahwa ada seorang lelaki di Madinah yang tidakkah melalui perjalanan bersama kalian dan juga tidak melewati lembah, tetapi dia itu bersama kalian gitu. Jadi maksud dari hadis ini yaitu ada seorang lelaki di Madinah yang dia itu cuma di rumah aja, tidak melewati rintangan, tidak melakukan perjalanan, tidak membela Rasulullah dan juga melindunginya, tidak melawan musuh, tapi dia itu mendapatkan pahala sama kayak para sahabat yang berjihad tersebut. Lalu kan para sahabat tersebut kan berheran-heran, lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah dia? Kok bisa enak banget, bisa dapat pahala kayak kita gitu? Nah, Rasulullah menjawab, dia adalah seorang lelaki yang memiliki niat yang baik untuk bersama kita, tetapi terhalang karena adanya sakit, karena dia itu sakit. Nah, jadi menurut kisah ini yaitu dasarnya apapun keajaiban dari niat itu sendiri. Nah, lelaki tersebut cuma di rumah aja, cuma enak-enakan, tapi karena niat dia yang baik itu, dia itu bisa dapat pahala kayak para sahabat gitu. Tapi perlu kita garis bawahi di sini bahwa kita tidak bisa memanipulasi Allah dengan niat gitu. Lelaki di Madinah tersebut tidak basa-basi, misalnya, ya Allah, jika hamba sembuh maka hamba akan membantu Rasulullah gitu, tidak. Tapi Allah itu maha mengetahui apa isi hati dari lelaki tersebut. Selanjutnya kisah yang kedua gitu. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah ingin menyedekahkan hartanya. Ya Allah, hamba ingin menyedekahkan harta hamba kepada seseorang yang pertama kali hamba temui di malam hari ini. Nah, laki-laki tersebut keluar. Nah, saat keluar dia bertemu dengan lelaki lain gitu. Nah, akhirnya, "Hei Fulan, berhentilah. Ini saya kasih sedekah," gitu. Nah, setelah orang itu tersebut pergi, pada pagi harinya itu muncul kabar dari warga bahwa tadi malam ada seorang lelaki yang mendapatkan sedekah, padahal dia adalah pencuri. Nah, lelaki yang menyedekahkan hartanya tersebut kan sedih. Ya ampun, ya Allah, ternyata saya itu salah sasaran gitu. Nah, berdoalah lagi lelaki tersebut ingin menyedekahkan hartanya lagi. Ya Allah, hamba ingin menyedekahkan harta hamba lagi kepada orang yang pertama kali hamba temui di malam hari ini. Bimbinglah hamba supaya hamba tidak salah sasaran. Nah, saat keluar rumah bertemulah dengan seorang perempuan. Mbak, berhenti, ini tak kasih sedekah gitu. Nah, mbaknya kan, makasih ya mas, itu udah pergi gitu kan. Pagi harinya muncul kabar lagi dari para warga. Katanya tadi malam ada seorang wanita yang mendapatkan sedekah padahal dia adalah seorang pezina. Nah, lelaki tersebut sedih lagi. Kok bisa 2 kali aku tuh salah sasaran gitu? Bagaimana? Apakah amalanku tuh diterima atau tidak? Nah, untuk yang ketiga kalinya, lelaki tersebut berdoa lagi, memohon kepada Allah sambil bersedih, ya Allah, hamba ingin menyedekahkan harta hamba lagi. Bimbinglah hamba supaya hamba tidak salah sasaran. Itu memohon banget supaya bisa tepat sasaran gitu. Nah, keluar rumah bertemulah dengan lelaki. Mas, ini tak kasih sedekah lagi. Nah, setelah mengucapkan terima kasih dan pergi, paginya muncul kabar lagi bahwa tadi malam ada seorang lelaki yang mendapatkan sedekah padahal dia adalah seorang yang kaya raya dan juga kikir. Nah, lelaki tersebut bersedih, ya Allah, hamba sudah kehilangan harta hamba untuk menyedekahkannya lagi. Apakah hamba bisa, pasti ini tidak diterima amal ibadah hamba karena hamba salah sasaran semuanya. Nah, saat malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat di dalam mimpi lelaki tersebut. Ya Fulan, kenapa engkau bersedih? Padahal engkau baru saja menyedekahkan harta engkau 3 kali gitu. Nah, lelaki tersebut bersedih. Aku takut bahwa amalanku itu nggak diterima oleh Allah gitu. Nah, si malaikat tersebut kan menjawab gitu, sedekah yang pertama kali engkau lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan sedekah yang engkau berikan, si pencuri tersebut tidak jadi mencuri karena bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Lalu yang kedua, sedekah engkau yang kedua juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan engkau menyedekahkan hartamu itu
si perempuan tersebut tidak jadi berzina karena telah mendapatkan apa yang dibutuhkan. Lalu sedekah yang ketiga juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan kamu menyedekahkan hartamu, itu si lelaki yang kaya dan juga kikir tersebut itu bisa menjadi jalan petunjuk baginya. Sekarang dia itu telah menjadi seseorang yang dermawan gitu. Nah, jadi dari dua kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua itu bergantung pada niat gitu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari kisah tersebut. Kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita harus bisa meluruskan niat kita, yaitu hanya semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Jadi karena sekarang ini banyak manusia, banyak orang-orang yang ibadah perbuatannya itu cuma asal-asalan aja, nggak dilandasi karena ibadah karena Allah gitu. Bahkan bisa jadi amalan yang sekecil apapun, kalau niatnya beribadah itu menjadi suatu pahala bagi kita. Tapi kalau amalan yang sebesar apapun, kalau kita itu nggak berniat, itu malah nggak jadi amalan buat kita sendiri. Jadi kalau mau berniat itu nggak harus diucapkan secara lisan ataupun apa, cukup dalam hati saja. Misalnya saat sholat, kita saat takbiratul ihram itu kita sambil berniat, ya Allah hamba berniat sholat duhur misalnya, gitu aja udah sah gitu, nggak harus yang sholli fardu gitu. Itu lebih baik lagi ya. Jadi marilah kita luruskan niat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.